pagiku cerahku, matahari di barat, ku ingin segera tobat tapi telot. Iskrili play. Mana? Nah, istri replay. Oh. Mana? Istri replay. Bukit cek. Nah. Seko apa nih? Tidak, belum juga. Malam, Neng. Mau kemana? Mau pulang, Bang. Ini nunggu angkot lewat-lewat. Angkot? Mana ada jam segini, Neng? Pulang kemana sih? Naik ojek aja kali, abang anterin. Jauh, Bang. Sekitar Ben. Nggak apa. Satu arah itu sama abang. Yuk, abang antar. Bener, Lian. Udah, Neng. Berangkat kita. Ngomong, pulang kerja malam amat. Kerja apaan? Refleksi, Bang. Apaan tuh refleksi? Abang taunya akuntansi. Dulu pas SMA jago dah abang. Refleksi, Bang. Bukan akuntansi. Yang pijit-pijit kaki gitu loh, Bang. Ini si Abang. Udah. Sok-sokan. Apa nih? Nih nak, ibu siapin bekal buat kamu. Wow, bagus. Lucu bekalnya. Keesokan harinya, mayat Suster Lia ditemukan dalam keadaan menyedihkan. Part 2, para pasukan hantu Ratu Kutub. Siap. Oke. Apa nih? Ini yang tadi kan. Apa nih kunti? Di video ini foto di tempat paling serem ada handphone buat yang paling serem. Gimana? Ada. Di video ini foto Rizky Oli ya. Itu aku. Fani Chandra. Mateo. Lah esok sekolah. Hey, how's that New Year's resolution going? What are you talking about? You know, that YouTube channel you say you're gonna start? Well, yeah, I'd like to, but editing's really hard.
Game Roblox ini tuh dari kisah nyata. Kita langsung aja mulai dari game pertama, Tragedi Bintaro 1987. Ini adalah sejarah kelam kecelakaan kereta apian di Indonesia. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Game ini hanya sekedar mengingat sejarah kelam. Semoga tidak terulang walaupun sudah terulang di 2013. Kalau nggak salah, dari seingat aku guys, ini tuh terjadi karena ada salah paham, miskomunikasi. Oke, kita lihat guys dari jauh apa yang akan terjadi. Iya, mereka nubruk. Ya kurang lebih kayak gini sih ya teman-teman ya. Tapi nggak terlalu akurat nih. Soalnya ya guys, kejadian sebenarnya itu keretanya nggak cuma nubruk begini doang. Ini ada animasi Minecraft. Aku rasa ini bisa menggambarkan ya teman-teman kurang lebih seperti apa kejadiannya. Tuh, ada sini, ya ada penumpangnya kabur. Nah, ini yang betul. Jadi keretanya itu nubruk sampai dalam begini. Iya, begini kurang lebih guys posisinya tuh. Badan keretanya masuk ke badan kereta lainnya gitu kan guys, sampai ada penumpang tuh yang kejepit. Kasihan banget pokoknya. Tabrakan kereta api Bintaro 1987 adalah peristiwa tragis teman-teman ya. Nah, ini waktu Oktober. Nah, ini karena adanya kelalaian petugas stasiun guys yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung, padahal nggak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Nah, tuh kan ada miskomunikasi guys, akhirnya ya tragedi ini terjadi guys. Dulu kereta api di Indonesia seperti ini loh guys, penumpangnya ada yang di atas, di samping, di depan, pokoknya di mana-mana gitu guys, sangat-sangat berbahaya ya guys ya. Kalian bisa bayangkan segini banyaknya orang ya teman-teman, terus tubrukan. Iya, sangat-sangat tragis sih, tragedi Bintaro. Iya, sampai dibuat filmnya ya, supaya ya kita selalu ingat ya guys. Ini sedih banget sih guys, tuh. Dan ini susah banget sih untuk evakuasi para penumpangnya. Tadi kan tragedi Bintaro pertama, sekarang ada lagi tragedi Bintaro kedua. Iya, tahun 2013. Oke, aku sudah masuk dan ini serius gini doang, cuma kebakaran gini doang, sebentar-sebentar. Ini kan kereta apinya ya teman-teman. Iya, ada ambulans dan juga sebentar, itu mobil apa ya guys? Itu adalah mobil pemadam kebakaran bukan? Iya, itu mobil pemadam kebakaran ya teman-teman ya. Abaikan jalan aku yang seperti ini. Jadi kalau nggak salah tragedi Bintaro yang kedua ini, kereta apinya itu nabrak. Nah, ini guys, truknya ya. Ini adalah truk Pertamina. Sebentar, mana kereta apinya? Kereta apinya, oh oke ini. Nah, ini ada gambar versi aslinya ya teman-teman. Yap, sangat-sangat parah. Nih guys, ini ada ilustrasinya. Jadi keretanya tuh bener-bener sampai miring guys, gara-gara nabrak si truk itu. Tadi kita udah bahas tentang kecelakaan kereta. Kita lanjut ke kecelakaan pesawat. Ini adalah salah satu kecelakaan pesawat yang paling heboh ya guys. Ini adalah pesawat Jepang, Japan Airlines 123. Dan kecelakaan ini terjadi pada 12 Agustus 1985 guys. Ya udah langsung aja kita lihat ya. Oke guys, aku sudah masuk ke dalam mapnya. Iya, kecelakaannya terjadi di gunung ya guys. Tuh, itu pesawatnya nabrak gunung. Ini sedih banget sih guys. Oke, kita lihat sama-sama ya teman-teman. Nah, iya kalau lebih kayak gitu sih ya guys ya. Jadi pesawatnya belok begini dan nabrak gunung. Itu karena setahu aku ya guys, pesawatnya nggak bisa dikontrol, bener-bener udah lepas kendali guys, makanya seperti itu. Iya, sampai berkeping-keping ya guys ya pesawatnya. Tapi memang seperti ini, emang separah itu, soalnya nabrak gunung loh guys. Dan seingat aku yang selamat cuma 4 orang, ada 4 orang yang selamat. Kita coba lihat guys pesawatnya ya, ada sayapnya. Nah, ekornya tuh hilang guys ya. Jadi yang menyebabkan kecelakaan ini tuh karena ekor dari pesawat ini tuh patah. Kalau ekor pesawatnya itu patah, ya kalian bisa bayangkan ya pesawatnya tuh nggak seimbang dan ya jadi seperti ini guys. Ini ada sedikit video guys tentang kejadiannya. Awalnya normal aja nih guys, awalnya normal, bisa terbang dengan normal ya teman-teman ya. Terus tapi setelah berapa menit mereka di udara itu, nah ekornya putus guys ya, ekornya putus gitu. Terus mulai nih pesawatnya mulai tidak seimbang ya. Ini yang hitam-hitam ini tuh adalah jalur pesawatnya, belok-belok begini, susah emang guys, susah. Nah ini yang fatal di sini sih guys ya, itu udah bener-bener susah dikendaliin dan ini tuh adalah area gunung-gunung sih guys. Nih teman-teman, itu gunung-gunungnya ya guys. Ini salah satu kecelakaan yang paling parah sih guys. Ini tuh celana yang aku pakai pertama kali ketika aku lihat bersama Bibli. Dan sekarang di hari ke-13
sih guys di dunia ya. Ini ada foto beneran dari pesawat tadi, di dalamnya pesawat ya guys. Kondisinya seperti apa kayak gini. Jadi kalian tahu kan kalau pesawatnya udah emergency gitu pasti akan turun ini untuk oksigen guys. Pramugarinya pun juga pakai masker begitu. Kalau aku lihat sih suasananya benar-benar tegang sih guys. Nggak bisa bayangin tuh mereka gimana perasaannya guys. Ini kejadiannya itu Agustus ya, tahun 85. Nah pesawatnya itu benernya tuh pingin pergi dari Tokyo ke Osaka. Itu benernya deket loh guys, gak jauh-jauh banget. Iya, kayak dari Surabaya ke Jakarta, seperti itu. Nah, baru terbang 12 menit, ekornya putus teman-teman. Total penumpangnya ada 524. Awalnya, yang hidup yang selamat itu bisa sampai 50 orang guys. Tapi, karena luka-luka dan menunggu diselamatkan, akhirnya ya sebagian besar mereka itu meninggal guys. Kok bisa sampai ekornya itu putus teman-teman? Jadi dari awal tuh emang sudah agak-agak bener sih guys ya, struktur pesawatnya udah agak retak-retak begitu guys. Nah ini sebabnya kenapa kalian kalau mau naik pesawat, kalau kalian melihat ada yang aneh di badan pesawatnya, jangan lupa kasih tahu ke petugasnya. Kita lanjut ke game selanjutnya yaitu Cavers Caving Cave, tentang gua. Oh my god, ini bener-bener sesek banget sih ya guys ya. Oke, kita coba menjelajahi gua ya guys ya. Aduh, siapa bilang ya guys ya ke gua itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Ini bener-bener serem banget sih guys. Tapi guys, walaupun ini terlihat sangat seram dan mengerikan, banyak loh guys orang-orang itu yang suka. Ini hobi mereka untuk menjelajahi gua. Sama halnya kayak mendaki gunung guys, kurang lebih seperti ini. Indah sih ya kalau bisa menemukan ada permata ya. Kalian kalau yang suka main Minecraft, kita kan harus mining ya untuk dapat permata. Ya kurang lebih kayak gini ya guys. Tapi jujur aja kalau aku sih nggak bakal mau guys untuk ke gua. Karena selain seram begini, berbahaya. Serius guys, berbahaya. Kalian bisa bayangkan nggak sih guys, kita tuh bisa terjebak di gua ini, apalagi kalau nggak ada temennya guys. Aku mulai merasa tidak nyaman, apalagi kalian bisa lihat di pojok kanan atas, playernya cuma aku sendirian di sini. Iya, dan aku merasa ini guanya semakin lama semakin sempit guys. Caution, tight band. Oh no, semakin sempit nih, serius. Yang tadi aja menurut aku sudah sempit loh guys ya. Ini makin sempit lagi nih. Oke, nggak apa-apa, cuma game Fanny, cuma game. Oke. Oh wow, oh ya ini sangat sempit guys tuh. Lihat nih, ya kan? Seandainya ini di dunia nyata, mungkin aku sudah nyangkut guys di sini dan nggak bisa keluar. Dan itu berdasarkan kisah nyata ya guys. Nih kan bisa lihat ada orang namanya John di tahun 2009. Dia memutuskan untuk pergi ke sebuah gua ya guys ya. Iya, guanya namanya adalah Nati Pati Cave di Utah. Iya, dia bersama keluarganya. Nah, dia itu sebenarnya pingin menjelajahi yang sebelah kiri, namanya Bob's Push ya teman-teman. Ini kan lebih luas, lebih longgar, bisa dimasukin. Nah, tapi sayangnya dia itu malah masuk ke Edge Push, dimana ini tuh jalan buntu dan sangat-sangat kecil ya guys. Dia belok ke sini, udah sempit tapi dia tetap maksain dan dia itu terjebak seperti ini posisinya, kepala di bawah, badan di atas, selama kurang lebih kalau nggak salah lebih dari 24 jam. Iya, ini udah banyak yang nyoba untuk nyelamatin dia. Kalau nggak salah yang mencoba menyelamatkan itu lebih dari 100 orang guys, tapi nggak bisa. Benar-benar nggak bisa untuk diselamatkan teman-teman. Karena nggak bisa diselamatkan, akhirnya dia meninggal dunia. Dan oleh pemerintah, gua ini akhirnya ditutup permanen guys. Ya karena terlalu berbahaya. Ini adalah gambar guanya di dunia nyata. Dari luarnya aja aku sudah merasa kalau itu tuh bentuknya sangat sempit ya guys. Sekarang sudah ditutup permanen dan dibuat jadi memoriam ya guys ya atas meninggalnya John ini tuh. Diberi memoriam seperti ini. Game terakhir yang akan aku coba adalah Titanic. Ya, ini sangat-sangat terkenal guys. Katanya kapal ini tuh gak bakal bisa tenggelam, tapi apa yang terjadi? Nubruk gunung es dan tenggelam. Ya guys, kita sudah masuk ke dalam kapal Titanic dan kayaknya udah tenggelam. Karena lihat ini guys airnya. Ya ampun, aku harus gimana nih guys ya. Aduh, sebentar. Kayaknya jalan keluarnya untuk keluar dari kapal itu lewat sana deh teman-teman ya. Oh no, ini dingin sekali guys. Sebentar, kita harus berenang. Iya, dingin sekali, kalian bisa lihat itu. Apa? Aku tenggelam? Enggak, belum guys, belum. Oke teman-teman sabar ya guys ya. Aku OTW, aku akan selamat dari tragedi ini guys. Aduh, aku meninggal.
Oh nggak jadi guys, ternyata aku sudah meninggoy di sini. Nah ini kali ini aku berhasil di atas. Jadi apa yang terjadi guys dari si kapal Titanic ini? Kapal Titanic ini itu menabrak gunung es. Iya, dan emang seperti ini sih ya guys ya, tenggelamnya pelan-pelan. Nah ada kapal tuh guys, ada perahu penyelamat. Tungguin aku. Lah aku meninggoy lagi. Tungguin aku. Aku ditinggal sama itu kapal penyelamat. Bagus sekali. Dan kalau kalian nanya, loh Kak Fani kan bisa berenang, kenapa kok bisa langsung meninggoy seperti itu? Guys, kalian bayangkan deh, ini lautan ini tuh penuh dengan es. Dinginnya seberapa? Bisa kalian bayangkan bukan? Sebentar, aku mau coba naik ke kapal penyelamat ini. Jangan tinggalkan aku. Oke kawan-kawan, tungguin aku. Nice. Nggak jadi meninggoy guys, aku berhasil hidup. Oke, nah itu kapalnya perlahan-lahan. Aku bingung kenapa kapal penyelamat ini juga ikutan oleng guys. Nggak tahu. Jadi begini guys, itu kapal Titanic perlahan-lahan jatuh. Bukan jatuh ya, tenggelam. Estimasinya 2 jam sebelum mereka itu benar-benar tenggelam ya teman-teman. Emang selama itu karena kapalnya kan sangat besar ya guys. Ini kenapa kita nggak bisa pergi dari sini? Kita terjebakkah di sini ya? Oh my god. Kalau di filmnya ya guys, di film Titanic itu ada adegan ya dimana si sepasang kekasih itu begini-begini sambil bernyanyi Every night in my dreams ya, begitu-begitulah guys ya. Ya itu lagu dari ini Titanic ini teman-teman ya. Dan kapal Titanic itu masih ada sampai sekarang di dasar laut. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Seram ya guys ya, lebih seram daripada versi Roblox. Tentu saja, kapal Titanic membawa kurang lebih 2.224 penumpang, 1.500 meninggal dunia. Kapal Titanic dilengkapi dengan 16 perahu kecil-kecil itu guys, perahu penyelamat ya. Nah, perahu penyelamat itu cuma bisa menampung 1.178 orang. Ini guys bentuk kapal Titanic di dunia nyata, sangat besar, mewah ya. Untuk di zaman itu udah bagus banget guys. Makanya waktu itu orang-orang udah dengan PD-nya ngomong ini kapal gak bakal tenggelam. Ternyata tenggelam. Itu sebabnya kenapa kita itu nggak boleh sombong ya guys ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu permainan aku di game Roblox. Semoga kalian bisa belajar dari sejarah ini ya teman-teman ya. Oke, suka dengan video kalian jangan lupa di klik tombol like, share, dan juga subscribe. See you guys, thanks for watching and bye.